Pernah dengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Semua anak yang lahir ke dunia ini adalah anak baik. Yang membuat dia tidak baik adalah lingkungannya. Dan lingkungan terdekatnya saat ini adalah orang tuanya. Video lawas yang memperlihatkan Ibu Ara Mega Valentina terjatuh dari kursi kembali viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ara tampak terdiam dan menyaksikan ibunya jatuh tanpa memberikan bantuan atau menunjukkan ekspresi simpati. Hal ini langsung menjadi sorotan netizen yang budiman yang sebelumnya telah mengkritik pola asuh orang tua Ara. Rekaman itu kembali beredar setelah keluarga Ara menuai kontroversi akibat konten mereka yang dianggap menghina, terutama video yang menyebut buruh pabrik Hinyai dan tukang delman bau ketek. Netizen yang berbakti yang sudah geram dengan konten-konten mereka justru merasa puas dan terhibur dengan momen jatuhnya sang ibu. Banyak yang berkomentar bahwa kejadian tersebut seperti karma instan bagi keluarga Ara yang dinilai tidak memiliki empati dalam membuat konten. Tidak sedikit juga yang menyoroti sikap Ara dalam video tersebut. Beberapa netizen yang budiman menilai bahwa hal ini mencerminkan pola asuh yang kurang memperhatikan nilai-nilai empati dan kepedulian terhadap orang lain. Di sisi lain, ada juga yang melihat momen ini sebagai sesuatu yang lucu dan menjadikannya bahan candaan. Kejadian ini semakin memperburuk citra keluarga Ara di mata publik setelah sebelumnya mereka dihujani kritik atas gaya parenting dan konten kontroversial mereka. Banyak yang berpendapat bahwa keputusan mereka untuk menonaktifkan akun dan pamit dari media sosial adalah langkah yang tepat, mengingat reaksi negatif yang terus berdatangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kan udah tahu kan video yang ini, yang bubunya Ara jatuh dari kursi. Jadi ceritanya ini bubu Ara lagi di sekolah lah, terus dia bilang kayak gini sama gurunya. Sebenarnya Ara itu udah bisa miss, udah pinter, cuman Ara pura-pura aja gitu kan. Mamanya Ara tuh jatuh, si Ara diem aja. Kenapa diem aja? Karena si Ara itu belum diajarin untuk nolong orang jatuh, tapi diajarin untuk menjatuhkan orang. Dia udah diajarin kalau untuk menjatuhkan orang. Ini the real ya, ini the real kemakan omongan sendiri, kemakan omongan anak sendiri, biar gedenya gak gendut, tapi emaknya sendiri pun, aduh kocak. Pokoknya kayak gitu ya guys ya. Kalian yang mau lihat VT-nya, kalian yang mau kepo gitu, buka aja stitch-nya ya guys ya. Makanya jadi ya, mulut tuh jangan terlalu inilah gitu ya. Mulut dalam berbicara, terutama ngajarin anak gitu ya, lebih berhati-hati gitu ya. Ini mah istilahnya di roasting anak sendiri biar gedenya gak gendut, tapi emaknya sendiri gendut. Kita sebagai kaum-kaum gemoy gitu ya, kaum-kaum gemuk yang badannya gemoy gitu ya, puas banget lihat VT kayak gini guys. Aduh, jangan ya guys, kalian yang punya anak ya guys ya, lebih dijaga ya, jangan sampai seperti Ara ini gitu, yang omongannya tuh bener-bener banyak melukai hati orang kayak gitu ya. Kayak gitu aja ya guys ya. Mari kita komentar sedikit tentang anak kecil yang namanya Ara itu. Aku tidak mau menyalahkan anaknya. Personally menurutku anaknya itu tidak salah. Yang salahnya itu didikan orang tuanya. Kenapa aku menyalahkan didikan orang tuanya? Karena anak itu dilahirkan ke dunia, dia nggak tahu apa-apa. Dia kanvas putih. Orang tua ini yang mendidik dia, mengajari dia. Jadi kalau ada anak itu berbuat salah, orang tua itu berhak untuk mendidik anaknya itu. Jadi waktu anak ini menjelekkan orang lain, kau sebagai orang tua mendidik dia, bilang, nah itu nggak boleh kayak gitu. Bukan kau biarkan, kau buat konten, malah bangga pula. Itu yang herannya. Selain karena anak itu gak kalian didik, gak kalian arahkan, dia juga melihat reaksi kalian terhadap apa yang dia bilang. Kalian tengoklah, karena mulainya kayak gitu, dia diundang ke TV, diundang ke podcast, padahal itu bukan suatu pencapaian. Dan tolong jangan pakai alasan namanya juga anak kecil, nanti kalian ku hantam, betul. Dan mereka kan udah break dari sosial media. Semoga waktu nanti balik mulutnya gak kayak gitu lagi, semoga didikannya lebih bagus lagi. Pasti udah pada tahu ya, anak kecil yang berinisial A yang sedang viral belakangan ini. Beberapa sikapnya tidak pantas, yaitu seperti mengejek Bapak Delman, merendahkan buruh pabrik, lalu menjual barang ke teman-temannya dengan cara yang tidak baik. Pernah dengar peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Semua anak yang lahir ke dunia ini adalah anak baik. Yang membuat dia tidak baik adalah lingkungannya, dan lingkungan terdekatnya saat ini adalah orang tuanya.
Jika anak kecil berbuat kesalahan, kita pasti memaklumi. Namanya juga anak kecil. Tapi jika kesalahan tersebut di-approve atau didukung oleh orang tuanya, apalagi sampai merugikan pihak lain, itu saya nggak habis pikir. Kenapa saya bilang orang tuanya mendukung kesalahan tersebut? Karena orang tuanya secara sadar mengupload video tersebut hanya demi viral. Terus orang tuanya bangga gitu dengan kepintaran anaknya merendahkan orang lain dan berbuat culas ke teman-temannya. Memanfaatkan anak dengan tujuan viral di sosial media aja tuh udah salah. Apalagi jika konten tersebut tidak bermanfaat dan hanya merugikan orang lain. Sebagai orang tua, mari kita jadikan pelajaran supaya kedepannya kita bisa mendidik anak-anak kita untuk lebih mementingkan adab di atas ilmu dan bisa lebih berkualitas, bukan sekedar pintar di atas kertas. Jangan pernah bersembunyi di balik kata-kata. Ya namanya juga anak-anak untuk membenarkan kesalahan yang dia perbuat. Justru karena dia masih anak-anak, kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Karena dia masih anak-anak, maka dididik sejak dari dini biar dia bisa mempunyai sopan santun ketika besar nanti. Ya namanya juga anak-anak, gak semua orang bisa mengerti karakter dan kriteria bahkan sifat anakmu. Dia harus kita kasih tahu mana yang benar ya dibenarkan, mana yang salah ya harus diingatkan. Jangan ketika anakmu sudah jelas-jelas melakukan kesalahan dan memang tidak pantas dia berbicara seperti itu, kamu tertawa dan mengatakan namanya juga anak-anak, kau kira lucu? Lucu kau kira? Biasanya anak-anak ini akan mengcopy apa yang ada di sekitarnya, baik itu dari rumah ataupun dari teman-temannya. Apakah dia sudah terbiasa melihat itu di antara teman-temannya atau di rumah dari orang tuanya? Jika kau selalu berlindung di balik kata-kata namanya juga anak-anak, sementara anakmu udah jelas-jelas melakukan kesalahan, maka itu akan tertanam di pikirannya yang dia lakukan itu adalah benar. Stop bersembunyi di balik kalimat namanya juga anak-anak, karena tidak semua orang suka dan mau dengan sifat anakmu. Gue gak setuju sih kalau orang nyalahin 100% si Ara anak kecil itu ya. Kenapa? Karena menurut gue ya, itu gak 100% salah dia. Dia tuh adalah seorang anak kecil yang gak punya konsen terhadap diri dia, yang dimana dia pun berharap mungkin dia di parenting sama keluarga ataupun ibu dan bapak dengan baik. Dia pun mungkin berharap seperti itu. Namun alangkah sialnya dia dapat keluarga yang nge-parenting dia dengan cara yang salah, bahkan blunder sana sini gitu. Menurut gue sih kalian kalau mau ngebully Ara ya mohon maaf banget nih, mending ya kalian nyalahin ataupun ngenasehatin keluarganya gitu. Aranya nggak salah, Aranya cuma perlu diingetin dan dibimbing lagi aja. Tapi karena itu anak orang lain ya ibu dan bapaknya aja kita kasih tahu gitu. BTW TTT bubaran pabrik lebih cakep dari mamanya. Setuju gue. Kalian tahu nggak sih anak kecil yang viral itu? Iya, anak kecil yang sama kedua orang tuanya, yang sering diundang ke podcast sama acara TV yang tidak berbobot. Si Ara itu, ya kan, aku suka anak kecil, tapi untuk anak kecil yang ini, I'm sorry, aku nggak terlalu suka. Ini dia terakhir buat video juga tentang kulit sensitif, ya kan. Terus dia membuli mbak-mbak yang kerja di pabrik, dan itu di-post. Gak tahu di-post sama emak sama bapaknya, entah yang mana, tapi di-post seakan-akan mendukung perkataan itu, padahal itu kan bulian ya. Gak ngerti aku tuh sama emak sama bapaknya gitu loh. Kalian berdua kan agamis ya berdua, kenapa yang kayak gitu di-upload? Seakan-akan kalian mendukung dengan kelakuan anak kalian yang seperti itu. Bijak boleh loh, boleh kali loh anak kecil bijak, tapi nggak semuanya juga dikomentarin, nggak semua juga dijelek-jelekin. Ngerti aku sama mama bapaknya. Jadi hal ini menunjukkan even kamu ya beragama, belum tentu akhlakmu tuh bagus. Itulah kayak anak ini sama keluarganya. Kita warga Indonesia harus menerapkan cancel culture. Jadi untuk akun-akun kayak gini, nggak berbobot kayak gini, udah nggak usah kalian follow lagi.
Nggak lucu anak kayak gitu. Cantik kan lagi pekerja pabrik dari mamamu itu, Ara. Biar kau tahu. Udahlah, udah malah besok mau lebaran jadi marah-marah. Batal nggak nih puasaku? Ya udah guys, mohon maaf lahir batin. Buat yang pada mager baca klarifikasi panjangnya Baba dan Bibunya Ara, di sini bakal gue persingkat. Intinya video mereka yang viral itu adalah video lama, sudah diposting dari tahun lalu 2024, dan meminta maaf jika selama ini mereka kurang bijak dalam membuat konten sampai membuat orang lain tersinggung. Dan perlu di-note, mulai dari tanggal 2 Maret 2025 kemarin, mereka itu sama sekali tidak ada posting foto dan juga video sebagai bentuk introspeksi mereka. Tapi mungkin karena video dari Ara ini selalu viral ya, kayak selalu ada aja gebrakan-gebrakan baru yang sebetulnya menyinggung banyak orang, padahal sebetulnya itu video lama. Jadi Baba Bibunya Ara ini memutuskan untuk menutup atau menonaktifkan akun mereka. Nah, tanggapan dari gue sedikit ya, Baba Bibunya Ara, jujur gue sebagai netizen tuh sama sekali nggak ada kayak yang menyuruh untuk bagus deh lo nutup akun, nggak ada sama sekali. Bahkan sebelumnya juga gue ada bikin video dan gue kasih sedikit advice, nggak apa-apa kok tetap aja ngonten, yang penting kontennya itu mungkin lebih ke perkembangannya Ara sesuai dengan umurnya. Maksud gue anak-anak seumuran Ara tuh ngomonginnya apa? Ngomonginnya dinosaurus, ngomonginnya planet, ngomonginnya ngaji dan lain sebagainya, bukan ngomongin pernikahan atau gaya berbusana orang dewasa, ngomongin agama orang lain. Itu menurut gue kurang cocok sih untuk diposting. So ya, kurang lebih gitulah guys, singkatnya klarifikasi dari Baba dan Bibunya Ara. Kalau memang memutuskan untuk tutup akun atau menonaktifkan akun, silakan aja, itu pilihan masing-masing. Tapi kalau suatu hari memang akan comeback, gak apa-apa banget kok. Yang penting mungkin kontennya lebih ke konten-konten yang gemes-gemes aja, yang namanya anak kecil kan gemes ya. Semangat untuk Baba Bibunya Ara, semoga bisa menjadi lebih baik lagi.